Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara Sabda Pagi yang terkasih. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam suara Sabda Pagi Rabu 22 November 2023. Sebelum kita mulai renungan pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk semua yang telah kami alami pada malam yang lalu dan akan kami terima di hari baru ini. Kami mohon berilah kami keberanian dalam menghadapi ancaman akan hidup iman kami yang penuh tantangan zaman ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, para pendengar suara Sabda Pagi yang terkasih, bacaan suci untuk renungan pagi atau suara Sabda Pagi ini saya ambil dari kitab kedua Makabe bab 7 ayat 1 dilanjutkan ayat 20 sampai 31. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Maka pada waktu itu ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur ia menghibur anaknya, masing-masing dalam bahasanya sendiri penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup baru, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semesta yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan sumpah bahwa si bungsu akan dijadikan kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemooh penguasa yang bengis itu ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umur sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semua itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu, supaya aku mendapatkan kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lama ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa?
aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani, pasti tidak akan luput dari tangan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi, tema renungan Suara Sabda Pagi ini saya beri judul, Takut kepada Allah menyelamatkan hidup meskipun tubuh harus mengalami kematian. Kitab kedua Makabe mewartakan bahwa dalam pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes yang terkenal sangat lalim dan kejam, meminta agar rakyatnya menyembah dia. Pada masa pemerintahannya, hidup sebuah keluarga, yakni seorang ibu dan 7 orang anak atau 7 orang bersaudara. Keluarga itu terkenal sebagai keluarga yang sangat beriman. Mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan mereka dipaksa untuk makan daging babi yang haram. Namun, ibu itu sungguh mengagumkan dan luar biasa, hebat dan layak dikenang baik-baik. Imannya sungguh hebat dan luar biasa. Ia harus menyaksikan ke-7 putranya meninggal dalam tempo 1 hari. Semuanya ditanggung dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan hati yang luhur ia menghibur anak-anaknya dengan kekuatan hukum dan dengan bahasanya. Dan di tengah siksaan menimpa ke-7 anaknya satu persatu, dari yang sulung sampai kepada yang bungsu. Ia tampil dalam semangat laki-laki, dikuatkannya tabiat kewanitaan, dan berkata kepada anaknya dengan melukiskan kembali bagaimana ia mengandung mereka semua dalam rahimnya, sambil meneguhkan anak-anaknya dengan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kamu muncul dalam kandunganku," serta menegaskan bahwa bukan dia yang memberi mereka nafas dan hidup atau menyusun anggota-anggota tubuhnya satu persatu, melainkan pencipta alam semesta atau Allah lah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dan kepada anak-anaknya ia pun menegaskan bahwa dengan belas kasih Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepada mereka, karena mereka memandang dirinya bukan apa-apa demi hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi yang terkasih, melihat ketangguhan iman ibu anak-anak itu dan agar dapat dilunakkan dan dapat meluluhlantakan iman ibu itu, Raja berjanji akan membuat anak bungsunya yang masih hidup itu kaya dan bahagia, asalkan ia mau mengikuti ketetapan raja dan akan diberi kedudukan raja dalam pemerintahan. Tapi semua itu tidak membuat ibu dan ke-7 orang bersaudara takut dan gentar akan ancaman dan bujuk rayu raja. Ibu itu coba menuturkan tantangan dan penderitaan hidupnya demi kesemua anaknya dalam uraian tuturan bahasa seorang ibu yang tidak ingin satu anaknya menjadi yang orang murtad dengan meninggalkan Allahnya karena ancaman manusia. Dan sebelum ibunya mengakhiri kata-katanya, anak bungsunya pun berteriak, "Kamu menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya aku taat kepada ketetapan Taurat yang sudah diberikan kepada Musa nenek moyang kami." Apa yang dapat kita timba dari kisah ibu dan ke-7 anaknya itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Suara Sabda Pagi? Pertama, keberanian dalam menghadapi penguasa yang lalim. Kedua, tidak tergoda dengan bujuk rayu dan janji-janji manusia. Ketiga, berani mempertahankan iman meskipun nyawa jadi taruhan, karena percaya dan berharap bahwa Tuhan akan memberikan roh dan hidup baru kepada mereka yang rela kehilangan nyawa demi mempertahankan iman.
Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara Sabda Pagi yang terkasih. Semoga kita semua yang telah dibaptis dan menjadi murid Yesus di zaman ini pun memiliki iman seperti ibu dan ketujuh bersaudara dalam keseharian hidup kita sebagaimana kisah dalam kitab kedua Makabe hari ini. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga hari ini kami dicurahkan roh keberanian untuk tidak takut dan malu mengakui Yesus Kristus dalam hidup setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian dan semua orang yang kita jumpai hari ini, dan perjalanan kita ke tempat-tempat kerja dan orang-orang yang bekerja bersama kita, dan bekerja di rumah-rumah, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.